Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya kawan, dan kita lanjut keseruan di chapter selanjutnya. Pada cerita di chapter ini diceritakan, dewa yang berkulit kemerahan ternyata pernah bertemu sang ayah dari Kaisar Zhou saat dia masih kecil. Dan sang ayah kala itu juga pernah melawan dewa. Tapi sayangnya dia dibuat takut dan takluk pada dewa karena prajuritnya yang banyak bisa dikalahkan dengan sekali pukul. Sebenarnya sang ayah tidak takut dengan dewa itu, tapi dia memikirkan pasukannya yang mudah dikalahkan. Jadi dia tidak ingin menambah korban jiwa yang lebih banyak. Dan akhirnya dia menceritakan kepada Kaisar Sang yang saat itu berumur 10 tahun. Lalu tanpa disangka pada peperangan kali ini, dia bertemu secara langsung dengan dewa yang diceritakan sang ayah. Sekarang dewa berkulit merah itu tepat berada di depan sang kaisar. Tanpa basa-basi lagi, dewa itu pun memegang kuda sang kaisar dan mengangkatnya dengan sangat kuat. Dia pun membanting kuda itu dengan sangat mudah dan memukulnya dengan sangat kuat dan jedar. Kuda itu pun langsung robek serta pukulannya mengenai sang kaisar. Dengan sekejap, sang kaisar pun terpental sangat jauh. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Semua yang melihatnya pun kaget dengan kekuatan sang dewa berkulit merah. Di pertarungan kali ini dipertunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Hasrat bertarung Kaisar Zhou beserta seluruh pasukannya dihabisi dalam satu kali pukulan saja. Kericuhan di medan perang pun hilang setelah setiap pasukan Zhou merasa teror dari para dewa yang sangat menakutkan. Ternyata dewa berkulit merah itu adalah Tian Kui, pemimpin dari persatuan bertarung yang terkuat di para dewa. Salah satu dari keenam persatuan surga. Dengan campur tangannya, semua bisa dibereskan dengan sangat mudah. Setelah itu pun Dewa Tian Kui mengatakan pada Zuan Cai kalau semua dewa kelas atas datang di pertarungan kali ini karena Tian menganggap pertempuran kali ini sangatlah penting untuknya. Dan tiba-tiba tepat di belakang mereka dari atas datanglah monster raksasa yang dapat menggetarkan bumi pada saat itu. Semua yang ada di sana pun ketakutan dan bertanya-tanya makhluk apa yang sangat kuat itu. Bahkan adik dari kaisar pun langsung terbang dan berkata dia tidak menyangka kalau akan serumit ini. Sepertinya kali ini akan ada banyak gangguan dan yang datang adalah sesosok naga raksasa. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke tempat anak dari Kaisar Zhou. Dia pun akhirnya menemui ibunya dan ibunya sangatlah senang. Dia pun akhirnya menanyakan apa yang datang dan sang ibu menjelaskan itu adalah naga. Naga dikisahkan adalah makhluk yang sangat luar biasa dan melegenda. Dia tinggal di tempat yang jauh dan legendanya naga sudah ada pada saat kekacauan pembuatan dunia ini. Bahkan hanya pemimpin dari para dewa yang bisa menguasainya. Jadi di pertempuran kali ini bukan hanya para dewa biasa yang datang ke Zhouge, melainkan Tian sekalipun datang ke sana. Sang anak pun terkejut dan bertanya-tanya apa itu Tian. Sang ibu pun menjelaskan Tian adalah pemimpin dari semua dewa. Sebenarnya Tian tidak pernah ikut campur dengan peperangan bangsa manusia karena dia merendahkan kelemahan manusia dan membenci keegoisan serta keserakahan mereka. Tapi kali ini dia melihat manusia yang sangat berbeda. Dia melihat kaisar dari Sang sangatlah kuat dan menakutkan. Lalu sang ibu pun menunjukkan cawan kepada sang anak untuk melihat kejadian yang terjadi. Sang anak pun kaget mengapa semua itu bisa terjadi. Karena tiba-tiba dia bisa melihat semua kejadian peperangan hanya dengan di air dalam cawan. Lalu sang ibu pun memberitahukannya itu adalah sebenarnya kekuatan istimewa dari dewa. Penglihatan sang peramal menurutnya. Dia pun akhirnya menceritakan kepada sang anak, dia dulunya adalah dewa, tapi
Dia mencintai manusia dan saat dia bertemu ayahnya 8 tahun yang lalu, dia meninggalkan para dewa dan tidak mengatakan sebuah rahasia pada siapapun, bahkan dirinya. Dan ini karena mereka punya peraturan ketat. Jika identitasnya terungkap, hukumannya akan sangat mengerikan. Tapi karena situasinya sudah sejauh ini dan semengerikan ini, akhirnya dia pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya pada anaknya. Dan akhirnya cerita pun dibawa kembali ke arena pertempuran. Di sana naga yang datang benar-benar menakutkan semuanya. Dan di atas naga-naga itu terdapat dewa-dewa kelas tinggi. Di sana ada Dewa Agung Persatuan Api, Taiji, Dewa Agung Persatuan Hujan, Liuye, Dewa Agung Persatuan Bencana, Guimu, dan Dewa Agung Persatuan Kejam, Xixing, serta yang terakhir ada Dewa Agung Persatuan Halilintar, Zuiri. Semua dewa yang ada di sana pun sebenarnya berebut untuk mengambil kesenangan dari pertarungan itu. Namun sebenarnya Tian sendiri tidak akan senang kalau mereka membantai manusia. Jadi mereka pun harus berhati-hati dengan pertarungan itu. Dan akhirnya para dewa-dewa kelas tinggi itu pun turun ke tanah untuk melawan semua pasukan dari Kekaisaran Shang. Satu persatu para pasukan itu dipukulinya sampai tidak berdaya. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan dewa kelas tinggi seperti itu. Bahkan Dewa Guimu pun mengeluarkan kabut asap beracunnya. Dan melihat itu pun, akhirnya Kaisar dari Zhou menarik mundur semua pasukannya. Sekarang, pasukan Kaisar Shang melawan dewa kelas tinggi yang tidak terkalahkan itu. Sang adik dari Kaisar Shang pun tidak mau ketinggalan. Dia pun akhirnya turun tangan, tapi sayangnya dia dihadang oleh Dewa Xixing. Dia sangat kagum dengan ahli pedang yang ada di hadapannya. Dan dia ingin sekali melawan adik dari Kaisar Shang yang sangat terkenal dengan ahli pedangnya. Bahkan dia pernah membunuh dewa. Dengan kekuatannya dia pun mendorong adik Kaisar Shang ke tembok sampai hancur. Dia sangat suka manusia yang kuat dan semakin kuat itu akan semakin baik menurutnya. Sedangkan di sisi lain, kabut beracun milik Guimu sangatlah berbahaya. Bahkan yang terkena langsung melepuh tubuhnya dan mati seketika. Tubuh-tubuh mereka pun kehilangan tenaga dan kurus kering, serta dikuliti dengan sangat mudah. Melihat itu pun, Taiji memerintahkan Guimu untuk menguliti lebih banyak lagi untuk dirinya. Karena dia hanya memakai mantel dari kulit manusia, tidak mau yang lainnya. Mau tidak mau, akhirnya Guimu menurutinya karena dia takut oleh Taiji. Dan akhirnya dia pun memilihkan kulit terbaik untuk dipakai Taiji. Lalu tepat di depan matanya, pengawal pribadi Kaisar Shang pun datang untuk melawannya. Dan dia pun melihatnya, dia adalah pasukan yang sangat kuat. Jadi dia pun memutuskan untuk mengambil kulit dari pasukan itu untuk dipersembahkan kepada Taiji. Dan dia pun dengan cepat mengayunkan tangannya ke depan pasukan elit itu. Tapi sayangnya tiba-tiba ada pedang yang datang dan cedas. Tangannya pun terputus dengan seketika. Dan dengan tangannya yang putus, semua dewa dan pasukan yang ada di sana kaget. Siapa yang bisa memutuskan tangan dari dewa kelas atas Guimu? Ternyata yang memutuskan tangannya adalah Kaisar Shang. Kaisar Shang belumlah mati dengan pukulan yang dilakukan oleh Tian Kui. Sang Kaisar Shang pun sangat senang dengan teriakan ketakutan yang barusan dia dengar. Karena menurutnya itu adalah hiburan yang lebih menarik. Jadi jika para dewa menganggap ini permainan, maka waktu permainannya sudah habis. Kaisar Shang dengan gagah beraninya berdiri di depannya dengan pedang mematikannya. Dan Guimu terlihat sangatlah kesakitan dengan tangannya yang putus. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di chapter selanjutnya ya kawan. Gila ini, lumayan juga ya ceritanya.
Dan jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.